Waalaikumsalam Wassalamu warahmatullahi ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah berhadir pada kegiatan bincang santai dengan Bapak Direktorat, Bapak Dirjen yang baru, Bapak Dirjen GTK yang baru, Bapak Dr. Iwan Sahril. Kita tidak ingin berlama-lama karena kita juga tahu bahwa Bapak memiliki intensitas kegiatan yang sangat padat, dan alhamdulillah sekali Bapak bisa meluangkan waktu bagi kami untuk bicara santai. Kemudian kita akan bicara bagaimana arah pendidikan kita baik dalam masa pandemi maupun setelah pandemi ini nanti. Sebelumnya saya Khairuddin dari Aceh, pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, akan memandu kegiatan hari ini. Saya perkenalkan biodata, saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Pak Iwan Sahril adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru saja dilantik oleh Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Nama Bapak adalah Dr. Iwan Sahril, SIP, MAID, MPhD. Waduh, saya agak belibetan bacanya, terlalu panjang, Pak. Tempat tanggal lahir Padang, 26 Oktober 76. Pendidikan terakhir PhD Michigan State University. Instansi Bapak di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di Jakarta Pusat. Terlalu panjang kalau misalnya saya membaca biodata Bapak karena bakal menghabiskan waktu kita untuk bincang santai. Nah, ini adalah bincang santai, jadi kita memang agak-agak santai saja, dan bahkan terlihat santai juga di Ketua Umum kita, Bapak Muhammad Ramli Rahim, yang menepikan mobilnya. Dan hari ini selain Pak Iwan, juga kita akan meminta pendapat dari Pak Ketua Umum kita tentang proyeksi IGI, kemudian kolaborasi IGI dengan Kemendikbud. Karena memang kalau sedikit gambaran sebelum kita persilakan Pak Iwan untuk mempresentasi, sedikit gambaran Bapak bahwa IGI adalah organisasi profesi guru yang paling siap untuk dijadikan partner untuk abad 21, karena sebelum masa pandemik ini pun kita sudah gila dalam tanda kutip mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya online. Bahkan kita punya SIM GP namanya, untuk integrasi teman-teman ikut pelatihan secara online dan kemudian keluar sertifikat secara otomatis dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanya gambaran sedikit Bapak bahwa IGI adalah organisasi yang paling siap. Tapi saya tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja mempersilakan Bapak narasumber kita, Bapak Dirjen GTK, untuk mempresentasikan. Meskipun bincang santai, bolehlah presentasi. Silakan Bapak untuk mempresentasikan proyeksi pendidikan kita ke depan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua Umum, Pak Ramli, dan semua guru-guru hebat yang ada di forum ini. Ini kalau ditanya sebenarnya anak saya gitu, atau yang di keluarga, ayah itu apa gitu kerjaannya, saya selalu jawab saya itu guru. Jadi walaupun saya ngajar di universitas atau sekarang ada di pemerintahan gitu, bagi saya identitas utama saya adalah guru. Dan memang dari awal saya memilih jadi guru. S1 saya kan salah jurusan tuh, saya termasuk Hima Salju, himpunan mahasiswa salah jurusan. Sama Pak. Sesudah S1 saya sepertinya kok salah ya ini, saya nggak bahagia gitu kalau meneruskan bidang yang saya geluti di S1. Akhirnya saya milih jadi guru gitu, dan itu bukan pilihan yang populer seperti Bapak Ibu tahu. Tapi ya ternyata jadi guru yang baik itu kan tidak mudah, dan saya harus belajar terus. Ya akhirnya ya sampailah saya perjalanannya sampai ke sini gitu. Tapi yang sebenarnya tetap bagi saya itu identitas core-nya atau intinya itu adalah guru. Jadi saya selalu senang untuk ngobrol dengan guru-guru, dengan ekosistem pendidikan yang peduli dengan guru gitu ya. Karena memang menurut saya fondasi dari bagaimana pembangunan bangsa itu memang guru yang bagus, guru yang berkualitas. Itu nggak bisa ditawar-tawar gitu.
eh, kalau SDM yang Pak Jokowi sekarang canangkan, menurut saya sih sebenarnya dari awal kalau kita lihat dari sejarah perjuangan pergerakan Indonesia, banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh nasional yang membawa negeri kita merdeka itu memang fokusnya atau menekankan kepada pendidikan, dan mereka pun juga guru gitu ya, seperti Bung Hatta, lalu kemudian dari juga Tan Malaka, Bung Karno, itu semuanya mereka menekankan tentang pendidikan itu penting sekali. Jadi mau tidak mau kita kalau mau maju ya kita harus maju dengan pendidikan, dan pendidikan kuncinya itu ada di guru. Saya mau share sedikit, ini kata Pak Khairuddin, ini ya bincang-bincang santai tapi saya presentasi nih, mohon maaf ya. Silakan Bapak. Oke, baik. Saya lebih akan fokus dalam konteks Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, karena menurut saya itu yang mungkin yang paling relevan secara apa yang saya sedang menjadi tanggung jawab saya yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Kalau nanti yang pendidikan secara umum mungkin kita bisa diskusi di bagian diskusi saja nanti kalau misalnya ada pertanyaan ke sana. Oke, saya mau ini dulu, ini intermezzo aja. Ini ada sebuah pertanyaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu guru di sini kira-kira apa yang lebih, karena dua-duanya itu benar gitu ya. Maksudnya ada argumennya gitu, ada yang mendukung yang sebelah A, ada yang mendukung sebelah B. Tapi ini menjadi sebuah nanti Pak Gun, mohon maaf, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Iya, bisa agak diperbesar, Bapak? Bisa, bentar, kayaknya. Kalau sekarang udah jelas kayaknya. Nah, sekarang jelas, Bapak. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi, kalau ini dua-duanya ini benar ini, ada argumen untuk kedua-duanya. Tapi nanti saya akan kembali lagi ke sini dan ada hubungannya nanti apa yang saya presentasikan akan saya jelaskan nanti. Tapi kalau Bapak Ibu ini jawab dalam hati aja ya. Pertanyaan seorang anak lahir itu apakah ibaratnya bagi Bapak Ibu sebuah kertas yang bertulisan samar-samar atau sebuah kertas yang kosong yang nanti akan diisi oleh lingkungan? Ini ada dua nih cara melihatnya. Apakah anak yang lahir itu sudah ada polanya tapi samar-samar atau kertas kosong? Oke. Nah, ini disimpan dulu jawabannya. Silakan nanti kita refleksi masing-masing. Tapi ini sebuah pertanyaan yang akan berkaitan nanti dengan apa yang saya jelaskan. Oke. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kutipan yang menurut saya menjadi fondasi dari bagaimana kita melihat pendidikan. Alasan kenapa nama departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebenarnya ada landasan filosofis yang dikemukakan terutama oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat benih-benih kebudayaan. Kebudayaan di sini artinya kan peradaban. Jadi peradaban yang seperti apa yang ingin kita cita-citakan, yang mimpi kita bersama sebagai sebuah bangsa, itu diletakkan sebenarnya fondasinya di pendidikan. Jadi pendidikan memegang peran penting untuk bagaimana kita menuju cita-cita mimpi kita sebagai sebuah bangsa. Nah, makanya sebenarnya pendidikan dan kebudayaan ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah kementerian. Inilah landasan filosofinya. Jadi yang kita kerjakan tidak sekedar untuk
sekolah, tidak sekedar untuk nanti hasil belajar dan lain-lain, tapi sebenarnya ada tujuan yang lebih besar, yaitu kebudayaan dalam arti yang luas, bukan kebudayaan cuma tari-tarian atau adat istiadat gitu, tapi kebudayaan dalam konteks peradaban. Ini yang masyarakat seperti apa yang ingin kita cita-citakan sebagai sebuah bangsa. Nah, ini menurut saya peran pendidikan sangat signifikan dalam pembangunan bangsa. Oke, nah dalam konteks ini sebuah hal yang sudah ditekankan oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita memiliki cita-cita menjadi sebuah negara maju, dan tahunnya itu sudah ditetapkan tahun 2045 yang merupakan juga 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia harus sudah bisa mencapai negara maju. Nah, lalu kunci untuk mencapai ke sana itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Artinya ini adalah kunci utama supaya kita bisa mencapai cita-citanya, dan pembangunan sumber daya manusia mau tidak mau adalah pendidikan. Untuk bisa mencapai mimpi tersebut, pembangunan sumber daya manusia yang baik, Presiden juga mengingatkan bahwa pertama, kita memang harus kerja keras, kerja cepat, kerja produktif yang orientasinya kepada hasil, bukan cuma pada prosesnya saja. Beliau menggunakan analogi WhatsApp di sini. Analogi WhatsApp ini, dia waktu itu mengemukakan bahwa di WhatsApp itu kalau kita kirim pesan, ada send, ada delivered. Nah, belum tentu yang kita send, pesan yang kita kirim, itu bisa sampai atau delivered. Nah, beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut, analogi ini maksudnya, selama ini dalam pembangunan itu kebanyakan kecenderungannya sering melakukan program-program, program terlaksana, anggarannya terserap, tapi tidak delivered. Hasil yang kita harapkan, ekspektasi kualitas yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, ini perlu menjadi refleksi dan perlu menjadi tindak lanjut bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan nasional. Mas Menteri Nadiem Makarim menerjemahkan delivered ini dan menegaskan ini adalah hasil belajar murid yang menjadi outcome utama, hasil utama dari apapun program yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita lakukan selalu ada angle, selalu ada pertanyaan, apakah ini atau bagaimana ini bisa membantu murid belajar dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua, selain kerja keras, kerja cepat, kerja produktif yang berfokus kepada hasil, Presiden juga menegaskan bahwa kita perlu melakukan inovasi-inovasi. Inovasi harus menjadi budaya. Jadi cara-cara lama yang kita sudah terbiasa, yang sudah menjadi pakem, tapi kita tahu itu tidak membawa kepada delivered, kepada hasil yang kita harapkan, itu harus ditinggalkan dan kita harus berani mencoba bereksperimentasi dengan cara-cara baru, model-model baru yang bisa lebih membantu kita mencapai ekspektasi kualitas atau hasil yang kita inginkan. Jadi inovasi ini adalah hal yang penting yang perlu kita hadirkan dalam pembangunan nasional dan terutama dalam hal ini ekosistem pendidikan kita. Jadi ini merupakan sebuah cara selain kerja keras, kerja cepat, kerja produktif yang fokus kepada hasil, inovasi harus menjadi hal yang terbiasa atau budaya untuk semua pemangku kepentingan. Ini memang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena inovasi ini mensyaratkan kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan, mau mencoba untuk berpikir terbuka dan mau mencoba untuk ide-ide baru, dan kemudian terus dengan keyakinan bahwa walaupun yang namanya eksperimentasi tidak akan semua berhasil dan malah itu menjadi bagian dari hukumnya inovasi. Eksperimentasi itu pasti ada kegagalan, pasti ada hal-hal yang ini kurang baik, gimana meningkatkan itu merupakan sebuah sikap yang harus kita hadirkan supaya mencapai hasilnya itu kan tidak langsung otomatis. Seperti halnya kalau kita pinjam beberapa kisah ilmuwan seperti kayak Thomas Alva Edison gitu ya, menemukan bola lampu listrik itu bukan percobaan yang ke-10 atau ke-15, tapi percobaan yang ke-1000.
Bayangkan kalau dia berhenti di percobaan ke-500, dia kemudian sudah putus asa dan merasa diri sebagai ilmuwan yang gagal gitu dan mengurung diri di dalam kamar, bola lampu listrik tidak akan terjadi gitu. Jadi hal-hal yang yang belum berhasil itu sebenarnya merupakan pijakan untuk kita terus berkembang sampai menemukan hal atau cara atau pola yang paling bagus yang bisa membantu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ini budaya ekosistem kita karena sebelumnya itu low capacity, kapasitasnya rendah, tapi didekati dengan trust yang rendah, kepercayaan yang rendah, sehingga dibuatlah regulasi yang terlalu banyak supaya mendorong perilaku, mengarahkan perilaku seperti yang diinginkan. Jenuh dengan berbagai macam regulasi yang malah tidak nyambung, bertabrakan dan lain-lain, dan ini tidak mendorong terjadinya inovasi. Nah sekarang kita ingin, taruhlah kita memang masih perlu banyak belajar, kapasitas perlu ditingkatkan, tapi kita berikan kepercayaan pada ekosistem untuk bisa melakukan eksperimentasi ide-ide sehingga bisa kita mendorong kita untuk lebih mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi bukannya didekati dengan low trust, tapi dengan trust. Jadi supaya bisa bergairah, dinamis, dan bisa menghadirkan ide-ide yang menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Nah, ini mumpung dari konteks Hari Pendidikan Nasional, saya akan menghadirkan Ki Hajar Dewantara juga di Bapak Ibu guru di sini. Saya yakin udah sangat sering mendengar. Saya ingin menekankan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering didengungkan kan dia hidup dalam slogan ya, sayangnya Tutpuri Handayani, Ingat Sosum Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Tapi refleksi dari saya membaca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya esensi yang paling utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Beliau melihat bahwa perubahan itu adalah hal yang mutlak dan harus disikapi, baik dalam konteks kita hidup berbangsa, dalam kebudayaan, yaitu